A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang surat 10 Yunus ayat 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana durru du'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marraka allam yad'una ila durrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah katakan, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas. Mereka itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ini banyak contohnya jadi ini. Dulu ada pesawat 10 menit yang ada api di sayapnya. Wah, mereka semuanya itu baca zikir, tasbih, berdoa semua. Yang gak pernah sholat juga berdoa. Malah orang agama lain juga berdoa. Pesawatnya balik lagi ke bandara. Udah setelah doa ucap semuanya, zikir, minta selamat. Begitu sampai selamat, nggak ada yang sujud syukur. Apa mereka mengatakan? Waduh, saja untung pilotnya luar biasa hebatnya itu. Kalau bukan pilot dia, waduh, kita mungkin udah mati semua. Nah, itu sebetulnya satu kesalahan yang besar itu. Maksudnya dibilang sujud syukur, alhamdulillah Allah berikan kepada kita kemudahan, Allah kabulkan permintaan kita mestinya. Itu contohnya ayat tadi itu. Bila ditimpa musibah, nyebut nama Allah, pagi malam berduduk berdiri semuanya selamat, bukan Allah yang disebut, malah yang lain. Nah, tapi orang seperti itu melampaui batas dia, seolah baik apa yang mereka kerjakan, padahal sebenarnya alhamdulillah. Kalau nggak Allah selamatkan kita, siapapun pilotnya udah hancur kita. Ayat 13-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman, padahal rasul-rasul mereka itu telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi Allah binasakan umat-umat sebelum itu ya karena itu, berbuat zalim terus menerus, dihancurkan Allah. Nah, makanya kepada kita jangan zalim, berbuat baiklah. Kita hablum minallah, sholat ibadat, dan kita juga mesti hablum minannas, berbuat baik kepada umat manusia. Orang tua, mertua, saudara, ibu bapak gitu.
Kemudian ayat 14-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ard min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Contohnya ada orang yang zalim terus-menerus nggak menerima ayat Allah, dihancurkan. Nah, kami jadikan khalifah di muka bumi, diganti lagi kaum yang lain. Kita katakan, nah, lihat aja mereka, apa yang mereka kerjakan. Contoh ada di depan mata. Sayangnya, nah ini sayangnya. Ayat 15-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana a'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil. Qul ma yakunu li an ubaddilah min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat kami yang terang, nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, berkata dia, datangkanlah Al-Quran yang lain daripada ini, atau gantilah Quran itu, minta yang lain. Jawab, hai Muhammad, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Bilang Muhammad kayak begitu. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar. Jawab gitu ya, Muhammad. Kalau diminta ganti buku yang lain, jangan, ini aja. Dan katakan juga, hai Muhammad, ayat 15-nya. Katakanlah, jikalau Allah menghendaki ini saya, aku tidak membacakan kepadamu ayat ini. Dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Kalau Allah menghendaki, nggak bisa loh kita ini ngaji ini. Tapi katakan Allah ini. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apa kamu tidak memikirkannya? Jadi kita, Allah suruh kita baca Quran hari ini, sudah izin Allah. Tanpa izin Allah nggak bisa. Ayat 17-nya Allah katakan, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat Allah? Sesungguhnya tiada beruntung orang-orang yang berbuat dosa itu. Jadi orang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Dia pasti akan binasa dia. Ayat 18-nya, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat. Datangkan mudarat nggak bisa, datangkan manfaat nggak bisa. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat pada kami di sisi Allah. Kata dia, katakanlah hai Muhammad, apakah kamu mengabarkan pada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit maupun di bumi. Maha suci Allah dan maha tinggi apa yang mereka persekutukan itu. Allah kasih tahu ayat 19-nya, manusia dahulunya itu hanyalah umat yang satu. Kita ini satu semuanya. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Allah dahulu, pastilah telah diberikan keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka persekutukan itu. Kalau bukan ketetapan Allah ngasih kita akal, Quran, Allah udah azab kita ini. Tapi Allah kasih akal, kasih kita Quran agar kita mikir mana benar, mana salah, mana yang cocok kamu, yang cocok mana menurut akalmu. Qurannya ada nih. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mujizat dari Allah? Padahal Quran itu mujizat. Mereka nggak paham. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. So itu tunggu sajalah olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu, termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi ngengkel ya, ngengkel.
Makanya kita ngaji meskipun lewat YouTube ini, tanpa izin Allah nggak bisa. Ayat 21. Dan bila kami merasakan kepada manusia satu rahmat, kalau tadi azab kan atau siksaan, ini rahmat nih. Sesudah datangnya bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Diberi senang, adakan tipu daya kepada Allah. Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menuliskan tipu daya itu. Jadi orang bikin tipu daya, orang bikin makar, cepat balasan Allah itu. Cepat, tidak lama. Oleh siapapun dan oleh siapapun, kapanpun. Tidak lama. Sejarah sudah menunjukkan. Allah katakan, dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan. Apabila kamu berada dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu, membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. Dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya semata-mata. Terkepung semua, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Waduh, dia taat kepada Allah itu. Sama kayak di bendera tadi. Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau kami selamat, kami bersyukur, katanya. Tapi coba lihat ayat 23-nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Selamat dari bahaya, zalim lagi. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kamu kembalimu. Lalu kami kabarkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan selama kamu zalim di dunia dulu. Insyaallah ya, kalau kita ngaji itu, kita diberikan oleh Allah itu berita-berita agar kita selamat. Allah katakan di ayat 24-nya, dan sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya, karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Air hujan tumbuh, air bumi subur, menanamkan tanaman-tanaman hidup. Dan diantaranya ada yang dimakan manusia, ada juga binatang ternak. Tanaman itu dimakan manusia, makan ternak. Hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya, dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya semuanya itu, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya itu laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit atau dipotong, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang kafir. Jadi itu tanda, jadi gambaran kayak apa? Tanaman, jadi makan manusia, dimakan ini. Tapi kalau dia tidak bersyukur nanti, itu akan hancur semuanya. Allah itu sebenarnya baik sekali kepada kita, ngundang kita masuk surga bagi yang mau. Tapi banyak yang nggak mau kan. Mana kita lihat Allah ngundang kita ke surga? Lihat coba ayat 25-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyuruh manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi Allah ngajak manusia ke Darussalam, surga, dan dikasih petunjuk juga Quran ke jalan yang lurus. Tapi ayat 26-nya ada yang mau. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka ada pahala terbaik, surga tambahannya. Pahala surga dari tambahannya juga.
Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam, tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sudah dapat surga, ada tambahan lagi bisa ketemu Allah. Di surga itu kekal. Kalau dia berbuat baik, ikuti apa yang perintah Allah Quran, jauhkan larangannya. Tapi kebanyakan orang malah nggak mau masuk surga. Kok nggak mau masuk surga? Lihat aja ayat 27-nya. Karena orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapatkan balasan yang setimpal dari mereka yang mereka kerjakan itu. Dan mereka ditutupi kehinaan. Jadi orang berbuat jahat itu hidupnya hina. Tidak ada baginya seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Muka tertutupi, pandangan hidup ini gelap semua. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal dalam neraka itu. Gak bisa bangkit-bangkit lagi. Tapi kalau dia tobat di dunia masih ada harapan. Tapi kalau nggak tobat, selamanya. Ingatlah Allah katakan suatu hari ketika itu, kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah kamu dalam sekutu-sekutumu itu, di tempatmu itu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu mereka, kamu sekalian tidak pernah menyembah kami. Jadi diingkari oleh yang dia sembah itu. Jadi berarti Allah undang kita ke surga, ada yang mau. Tanda mau dia berbuat baik, soleh. Ada yang tidak mau. Yang tidak mau ya dia tidak berbuat baik kan. Di dunia ini kan banyak orang tidak berbuat baik daripada berbuat baik. Makanya Allah katakan ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu pada kami. Ini kata berhalanya. Kami nggak tahu kalau kami itu menyembah kami. Mana mungkin kami bisa nolong, kata berhala-berhala itu. Makanya Allah kasih tahu di ayat 30-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itulah padang mahsyar. Tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung-pelindung mereka yang sebenarnya. Lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan selama hidup di dunia. Adakan sembahan yang lain, dia nanti akan merasakannya. Berbuat zalim, dia akan merasakannya. Tapi orang yang tobat, beriman, bermasoleh, baik, sholat nggak pernah tinggal, pakai tahajud tiap malam, dapat rezeki cukir, itu bersedekah. Dunia dia bahagia, matinya dia surga. Maka itu Allah katakan ayat 31-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah Muhammad, siapakah yang beri rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Jadi beri rezeki siapa? Kok kita bisa ngelihat siapa? Kok kita bisa dengar siapa? Kok kita bisa bicara siapa juga? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Yang ada lain Allah. Allah, pasti jawabnya juga Allah. Katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka itu Allah katakan 32-nya, maka zat demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan.
maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran itu? Jadi Quran ini benar. Ya di luar itu ya sesat, kata Allah. Siapapun juga, Quran itu benar, di luar itu sesat. Jadi kalau orang itu pingin kebenaran, ya baca Quran. Lihat artinya. Lihat artinya. Makanya sebenarnya rugi sekali kalau orang yang nggak ngaji itu. Rugi sekali. Makanya Allah katakan di ayat 33-nya, demikianlah telah tetap hukuman Allah terhadap orang-orang yang fasik, karena sungguhnya mereka tidak beriman. Jadi orang fasik itu hukumannya tetap karena tidak beriman itu. Makanya yang kita, ya alhamdulillah kita melaksanakan ibadah, kita sholat, dapat rezeki, kita infak. Ini termasuk pilihan Allah ini. Tapi kan sedikit sekali. 100 orang kalau diajak ngaji, sholat, infak, dapat rezeki itu barangkali nggak sampai 50%. Tapi kalau orang diundang ulang tahun jam 12 malam di hotel bintang 5, waduh, undangan 100, siapin kursinya 300. Tapi kalau pengajian undangan 100, ya siapin aja lah 50. Mau datang 50 aja udah bagus tuh. Kenapa? Emang orang diajak masuk surga itu nggak gampang. Nggak gampang, hanya pilihan. Ya termasuk ngaji di pengajian kita aja kan nggak gampang. Kayaknya yang sering-sering ngaji itu kan pilihan Allah itu. Wajar kalau Allah berikan mereka itu bahagia dunia, bahagia akhirat, mati, masuk surga itu wajar. Ya kenapa? Karena amalannya sendiri. Nah siapapun juga bisa sebetulnya asal dia mau. Tapi kalau dia mau, tapi kalau dia tidak mau, ya Allah juga nggak maksa. Makanya Allah berikan pada kita itu akal. Allah berikan pada kita itu Quran. Ya kamu pilih yang mana, silakan aja. Pilih Quran, pilih akal, Quran, selamat. Pilih hawa nafsu, dunia, celaka, mati, neraka, nauzubillah. Dan ada dunia celaka, mati, neraka. Kalau dia pilih hawa nafsu, itu selamanya di nerakanya itu. Kalau dia pilih Quran, akal, dunia selamat, dunia bahagia, matinya masuk surga, kekal di dalamnya. Nah ini yang dikatakan surga kekal dan kekal itu bukan kata saya, kata Allah sendiri kan. Kata Allah sendiri. Coba, meskipun dia dosanya banyak, tapi kalau dia taubat, Al-Baqarah ayatnya 81, dia dosa, banyak dosa, tapi ujungnya taubat, surga. Tapi kalau dia dosa, nggak pernah taubat, neraka selamanya. Neraka selamanya, nggak bisa bangkit. Nah cuman kalau dia taubat, beriman beramal soleh, surga selamanya. Itulah Allah. Keputusannya ada di Quran semua. Mudah-mudahan rahmat iman Allah berikan pada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.